Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, mari kita mulai pelajaran ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu sifat koligatif larutan. Ada yang masih ingat apa itu sifat koligatif larutan? Saya, Bu. Ya, coba jelaskan apa itu sifat koligatif larutan, Ajeng. Sifat koligatif larutan merupakan sifat-sifat fisik dari suatu larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya, benar. Nah, anak-anak sekalian, masih ingatkah apa saja sifat-sifat koligatif larutan? Masih, Bu. Coba sebutkan, Budi. Sifat-sifat koligatif larutan antara lain penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, serta tekanan osmosis. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis suatu data dari percobaan kenaikan titik didih. Seperti yang Ibu pesan kemarin, silakan persiapkan laptop dan bukalah Microsoft Excel setiap individu ya. Baik, Bu. Langkah 1. Mengarahkan siswa untuk memanipulasi data. Memanipulasi data yang dimaksud yaitu apakah data tersebut perlu diubah atau tidak. Disajikan sebuah data hasil pengamatan sebagai berikut. Kalau sudah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sekarang, mari kita cermati data yang telah Ibu berikan ke kalian. Setelah kalian mengamati data, silakan berkelompok dan mengisi lembar berikut. Baik, Bu. Bagaimana rencana grafik yang akan kalian buat? Menggunakan grafik apa anak-anak? Kami akan menggunakan grafik garis, Bu. Sumbu X untuk kemolalan dan sumbu Y untuk titik didihnya. Din, bagaimana sih caranya bikin grafiknya? Aku agak kesulitan. Kesulitan bagaimana, Sin? Coba aku lihat. Walah, makasih ya, Din. Iya, sama-sama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai membuat grafiknya? Sudah, Bu. Bu. Coba Dini,
Sekarang kamu perlihatkan grafikmu. Perhatikan, apakah grafik yang kalian buat telah menghubungkan semua data dengan baik? Sudah, Bu. Apakah grafik tersebut sudah dapat diterima? Baik, sepakat ya. Kalau begitu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Saya akan menjawab 2 nomor, Bu. 1. Bagaimana titik didih pelarut murni dengan titik didih larutan? Titik didih pelarut murni lebih rendah daripada titik didih larutan. 2. Bagaimana hubungan antara konsentrasi larutan dengan titik didih larutan? Hubungan antara konsentrasi larutan dengan kenaikan titik didih larutan yaitu bahwa semakin tinggi konsentrasinya, maka titik didihnya akan semakin tinggi pula. Bagaimana yang lain? Setuju dengan jawaban Budi? Setuju. Baik, jawaban Budi sudah benar. Siapa yang mau melanjutkan nomor 3 dan 4? Saya, Bu. Iya, silahkan Cindy. Nomor 3. Bagaimana pengaruh larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap kenaikan titik didih? Larutan elektrolit maupun non-elektrolit sama-sama dapat menyebabkan kenaikan titik didih. Nomor 4. Pada kemolalan yang sama, bagaimana pengaruh natrium klorida dibanding dengan urea terhadap titik didih larutan? Pada kemolalan yang sama, natrium klorida memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding pada urea. Bagaimana yang lain? Apakah sama jawabannya dengan Cindy? Oke, sudah sesuai ya. Jawaban Cindy benar. Sekarang, perhatikan lagi hasil grafik yang kalian peroleh. Apakah kalian bisa mengidentifikasi kecenderungan grafik tersebut? Bisa, Bu. Dari grafik tersebut terbentuk pola positif karena grafiknya cenderung naik. Tepat sekali, Cindy. Dengan pola yang kalian temukan tadi, ayo kita simpulkan bagaimana hubungan antar variabelnya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Semakin besar molalitas pada suatu larutan, maka semakin tinggi titik didihnya. Kenapa bisa begitu? Karena menurut teori, untuk larutan non-volatil, semakin besar kemolalan, maka titik didihnya semakin tinggi. Karena kemolalan yang semakin tinggi, berarti larutannya semakin pekat dan akan lebih sulit mendidih. Wah, murid Ibu pintar-pintar. Jawaban kalian tepat sekali. Nah, tadi kalian membuat grafik dari data yang sudah ada. Sekarang, kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus. Masih ingat kan rumusnya? Masih, Bu. Coba kalau masih ingat. Budi, bagaimana rumusnya? Rumus menghitung besarnya perubahan kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan M kali KB kali I untuk larutan elektrolit dan delta TB sama dengan M kali KB untuk larutan non-elektrolit. Di mana M adalah molalitas, KB adalah konstanta kenaikan titik didih molal pelarut, dan I adalah faktor Van Hoff. Benar sekali. Dengan menggunakan rumus tersebut, coba kalian hitung besar kenaikan titik didihnya. Baik, Bu. Wah, ternyata tidak sama persis ya antara percobaan dengan perhitungan.
Hampir mirip. Iya. Iya, benar, Din. Apakah hipotesis kalian sesuai dengan hasil yang diperoleh? Bagaimana perbandingan antara percobaan dan perhitungan? Hampir sama, Bu. Cuma sedikit sekali bedanya. Bahwasannya memang terjadi kenaikan titik didih pada larutan non-volatil, dan semakin tinggi konsentrasinya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Baik, jadi bagaimana kesimpulan dari hubungan antar variabelnya? Ya itu tadi, Bu. Semakin tinggi konsentrasinya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Ya, benar sekali ya. Jadi hari ini kita dapat membuktikan adanya kenaikan titik didih pada suatu larutan dan mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap titik didihnya. Nah, karena waktu pelajaran kita sudah habis, maka Ibu cukupkan sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.